Nah, jadi procurement itu sebenarnya adalah mendapatkan barang atau jasa dari luar gitu, karena memang ada keterbatasan kemampuan dari sisi perusahaan, tidak mendapatkan barang dan jasa tersebut secara internal. Jadi biar ada gitu ya, ya kita coba dapetin aja dari luar. Biasanya dikenal dengan istilah pengadaan. Kalau misalnya orang biasanya disebut dengan outsourcing gitu ya, atau purchasing. Nah, ada beberapa istilah yang harus kamu pahami di procurement ya. Ada supplier, ada vendor, ada kontraktor, subkontraktor, provider, seller. Itu sebenarnya sama ya. Sama ya. Nah, lawannya adalah buyer. Nah, buyer biasanya identik dengan pemilik proyek. Nah, yang mendapatkan proyeknya, nah ini supplier, vendor, kontraktor, dan sebagainya. Jadi cuma ada dua, buyer dan vendor atau supplier, kontraktor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu harus kalian pahamin. Nah, kalau di ujian kalian dari sisi mana sih? Nah, kalian nanti kalau dari sisi ujian sertifikasi, posisi kalian sebagai buyer gitu. Ya karena nanti akan berbeda ya sudut pandangnya. Terus kenapa sih perusahaan itu melakukan outsourcing? Ya karena lebih murah gitu. Karena untuk menekan biaya ya. Jadi ada beberapa yang kita dapatkan dari luar karena masalah biaya. Biayanya jauh lebih murah untuk penghematan karena kualifikasi orang-orang yang ada di perusahaan itu tidak ada gitu. Jadi kita coba tarik dari luar ya. Yang istilahnya tuh disebut pinjem bendera. Nah, ini lagi hot banget nih di bagian pengadaan ya. Pinjem bendera gitu. Karena dari sisi internal nggak punya kualifikasinya, diambillah dari orang-orang lain gitu ya, pakai bendera lain gitu. Ya silakan kamu ulik sendiri ya istilah pinjam bendera dalam pengadaan karena ini seru menurut saya, topiknya seru dan banyak banget digunakan di Indonesia ya. Ya, pengadaan pinjam bendera. Terus karena untuk mendekati pasar ya, makanya kita menggunakan outsourcing. Oke, lanjut aja. Nah, bagian pengadaan di perusahaan ada yang centralized sama yang decentralized. Nah, kalau yang centralized itu ini adalah advantage, manfaat sama kekurangannya ya. Kekurangannya adalah atensinya itu terbagi gitu. Atensinya terbagi karena dia menangani multi project ya. Jadi harus disisir satu persatu, harus dipantau satu persatu pengadaannya dari setiap project ya. Terus seringkali kita jadi oh iya ya ada yang lupa belum diselesaikan masalahnya gitu ya. Nah, pengadaan itu harus hitam di atas putih, harus benar-benar sesuai dengan kontrak. Kalau nggak sesuai kontrak ya ini bahaya gitu ya, nggak boleh. Jadi harus sama persis. Kalau sekiranya tanggalnya tanggal 12 Desember harus tanggal 12 Desember gitu, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi ikutin kontraknya ya. Nah, kalau misalnya kelebihannya adalah, nah kalau bisa dalam satu perusahaan ada departemen yang khusus bagian pengadaan, nah jadi core expertise-nya itu ngumpul di situ gitu, yang paham pengadaan, karena nggak semua orang tuh paham pengadaan. Ya, ada yang bablas-bablas aja. Jadi kan ada etikanya dalam pengadaan itu, ya. Karena dia harus hitam di atas putih, ya. Harus mengetahui secara hukum-hukumnya sebagaimana yang bisa menggugurkan, ya, yang bisa menggugurkan pasal-pasal, ya, yang menjadikan one prestasi itu harus dipahami oleh orang-orangnya ya, orang-orang tertentu. Terus kalau misalnya pengadaannya itu bersifat sentralisasi ya, semua dokumennya itu sudah standar gitu. Nah, kalau di dalam proyek dokumen tidak standar, nah khawatirnya nanti akan berabe di bagian akhirnya ketika kita misalnya mau mengklaim pekerjaan kita sudah selesai dan kita tinggal dibayar. Ternyata dokumen tidak standar gitu ya. Jadi dokumennya itu harus mengacu pada kontrak ya, fontnya, logonya ya, bentuknya seperti apakah soft copy, hard copy. Kalau misalnya fisik ya, nanti volumenya, tinggi, lebar, material, semuanya harus sesuai dengan kontrak. Jangan coba ditambahkan, jangan coba dikurangi ya. Tuh, itu contohnya ya, silakan dibaca aja. Nah, kalau misalnya decentralized berarti kebalikannya ya. Oke, lanjut aja ini. Terus, nah kalau procurement management itu apa? Jadi procurement management itu kalau dari sisi manajemen proyek lebih ke managing kontrak. Kalau misalnya ke procurement dari sisi materialnya ini lebih ke penjadwalan ya gitu. Materialnya seperti apa, kapan kita mulai supply ya.
gitu. Jadi agak sedikit berbeda core-nya ya, fokusnya kita. Kalau dari sisi Manpro ini lebih ke managing kontrak ya, managing kontrak biar sesuai dengan apa yang diinginkan customer yang tertuang di dalam kontrak. Ini dalam proses-prosesnya ya, seperti biasa mulai dari planning sampai closing itu ada ya. Di eksekusi ada conduct procurement, jadi melaksanakan apa yang direncanakan, khususnya bagian pengadaan. Di sini kita akan coba tentukan mana yang diambil dari luar ya. Misalnya ada pekerjaan, mana yang kita ambil dari luar gitu. Karena dari sisi internal kita tidak memiliki kemampuan ya. Jadi ada istilahnya make or buy analysis. Nah, setelah itu eksekusi aja. Nah, kita dapatkan orang-orang tersebut, kita dapatkan jasa-jasanya, kita dapatkan materialnya kalau itu barang. Lalu kita pantau orang-orang tersebut sudah sesuai belum apa yang kita minta, disuruh ngerjain ini, kerjain nggak? Nah, misalnya vendor disuruh supplier, misalnya kabel, mereka melaksanakan dengan baik tidak? Disuruh ngegali kabel gitu misalnya, benar nggak kedalamannya gitu. Nah, di tahap closing ini semua bagian-bagian ada istilahnya BAST ya, berita acara serah terima. Jadi sudah close. Nah, kalau sudah closing, tandanya kita bisa closing project gitu ya. Jadi semua sudah diverifikasi, sudah diterima oleh dari sisi klien ya. Tapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kita juga bisa mengajukan ya. Tapi kalau dari sisi sebelum BAST ya masih ada change request. Tapi kalau sudah BAST ya sebenarnya nggak boleh, etikanya nggak boleh ada lagi permintaan perubahan ya. Gitu. Oke, terus ini peranan PM. Oke, jadi si PM itu akan ditugaskan sebelum kontrak itu ada ya. Sebaiknya seperti itu, dia harus paham dari sisi pengadaan prosesnya. Jadi project manager harus tahu ya, secara garis besar proses pengadaan seperti apa, harus paham kontraknya. Jadi harus baca kontrak sih sebenarnya ya, harus baca kontrak sebaik-baiknya. Ini penting banget. Jangan sampai kalian nggak baca kontrak ya. Mau setebal apapun harus dibaca. Karena kalau misalnya ada yang miss, mereka akan balik di kontrak dibahas nggak? Takutnya ya, takutnya kita udah kerja 200%, nah ternyata di kontrak tuh cuma diminta 100%, berarti kan kita rugi. Ya, seperti itu. Jadi dibaca baik-baik ya, apa yang dapat menggugurkan, di mana kita dapat menyerahkan dokumen-dokumennya gitu. Siapa yang tanda tangan, resiko-resiko yang dibahas itu. Baca ya. Terus dalam kontrak juga berisi tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam deliverable-nya seperti apa ya, terus bagaimana memanage risiko, terus bagaimana menjahit ya ibaratnya ya, menjahit semua keinginan stakeholder tersebut menjadi deliverable yang sesuai dengan di kontrak ya, seperti itu. Dikaitkan dengan waktu, kalendernya, kapan kita mulai menyerahkan, kapan misalnya ada BAST gitu. Ya, terus nanti PM juga harus bekerja dengan bagian pengadaan. Nah, jadi dalam proyek itu ada project manager, ada contract manager. Nah, harus sohib ya ini mah ya. Project manager sama contract manager itu harus sohiban. Ibaratnya jangan sampai resisten gitu. Karena kan contract manager itu berkaitan dengan uang yang akan dibayar ke vendor. Nah, kalau misalnya kita miss aja ya, kita nggak berteman baik dengan contract manager, ya khawatirnya nanti agak sulit, masalah perizinan dan sebagainya. Ya, jadi kita harus berteman baik aja dengan semuanya ya. Gitu. Kenali siapa contract manajernya. Nah, gitu ya. Kayak di plan procurement seperti ini. Nah, kurang lebih di plan procurement ini kita akan lakukan make or buy analysis. Ya, make or buy analysis itu kurang lebih mending buat sendiri atau beli dari luar ya, atau mending makan sendiri atau pesan dari Gojek gitu ya, kayak gitu. Ditentuin dulu mana yang kira-kira paling menguntungkan, mana yang kira-kira dapat direalisasikan gitu. Terus diidentifikasi kira-kira barang jasanya apakah perlu diambil dari luar atau bisa kerjakan sendiri. Terus bagaimana kita membelinya dalam tanda kutip ya, bagaimana kita mendapatkannya. Ya, kalau misalnya orang negosiasi harga, kalau misalnya dari sisi barang, kita negosiasi barangnya harganya berapa per pieces gitu, sesuai dengan speknya. Terus kira-kira sellernya ada nggak, vendornya yang sesuai dengan spek yang kita inginkan. Terus strateginya gimana nih untuk memantau seller-seller tersebut. Nah, nanti di dalam project ada yang disebut dengan procurement statement of work.
Ya, di si seller misalnya harus mensuplai berapa gulung, berapa meter kabel gitu, kapan gitu ya, speknya seperti apa ya. Terus kalau misalnya nanti orang, kapan dia harus bekerja, apa saja deliverable-nya. Jadi dibuat semacam statement of work. Tuh. Ini adalah ITDO-nya, silakan dibaca sendiri ya. Jadi di input di sini ada yang disebut dengan, nah sudah punya inceran nih gitu, kamu sudah ngincer-ngincer seller mana yang kira-kira kualifikasi ya. Nah teman-teman, pengadaan itu adalah bagian yang sangat seksi ya kalau di dalam project ya. Nah, karena kan ya namanya juga dapat proyek ya, dapat proyek apa ya kan pasti kan dilihat adalah sisi cuannya ya. Jadi harus hati-hati. Yang lagi hot juga di Indonesia juga kan berkaitan dengan pengadaan proyek nih ya. Pengadaan proyek bansos ya, itu yang lagi heboh. Silakan diikuti aja jalan cerita seperti apa untuk menambah pengetahuan kalian khususnya di pengadaan di proyek ya. Oke, tools tekniknya nanti ada yang disebut dengan source selection analysis, jadi menganalisis apa kira-kira seller-seller mana yang berpotensial ikut ke dalam tender gitu misalnya ya. Gitu. Data gathering mengumpulkan data-datanya ya, data-data yang sepak terjangnya vendornya, kalau misalnya ada material katalognya dipelajari, speknya seperti apa gitu. Nah, ini outputnya ini ya. Banyak tuh. Ada procurement management plan, procurement strategi, dokumen tender, statement of work. Jadi seseorang harus mengadakan berapa pieces, seseorang harus mengerjakan proyek berapa lama, apa outputnya, kriteria ketika kita memilih vendor, keputusan make or buy, ya, estimasi biaya, CR, nah ini outputnya ya. Make or buy analisisnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi mending pengen kentang nih gitu, buat sendiri atau beli aja di McD gitu ya. Nah, coba dihitung-hitung nih gitu ya. Nah, dilihat aja ada beberapa pertimbangannya. Kamu punya kemampuan untuk mau motong nggak? Mau motong kentangnya gitu. Ah, nggak tahu cara motong kentang gitu ya. Oh, saya tahu cara buat kentangnya. Oke. Resource-nya ada nggak pisaunya gitu ya. Ada nggak garamnya, ada nggak minyaknya gitu. Terus kira-kira misalnya kalau kalian buat sendiri, jatuhnya lebih murah nggak? Atau dibandingkan dengan beli dari luar, beli jadi ternyata jauh lebih hemat gitu misalnya. Terus kita mudah mengendalikannya. Mengendalikannya adalah, wah kalau saya buat sendiri, saya tahu nih kentang gorengnya benar-benar bahannya cuma kentang sama garam doang. Kalau misalnya dari luar kan, siapa tahu ditambahin zat-zat yang lainnya gitu misalnya. Ya, terus misalnya ada yang bersifat rahasia nggak gitu. Nah, ada beberapa proyek-proyek yang sifatnya itu rahasia ya, dokumennya rahasia ya, seperti vaksin, pengadaan vaksin ya pastikan ramuan-ramuannya juga rahasia ya teman-teman ya, nggak semuanya di expose keluar gitu. Nah, terus ada juga yang punya lisensi gitu ya. Ada salah satu yang punya lisensi. Nah, punya lisensinya misalnya si produsen A gitu ya, yang punya vaksin ini yang sesuai dengan spesifikasi virus di Indonesia misalnya, produsennya A, yang punya lisensinya A, ya udah itu berpotensi sebagai seller dibandingkan kita buat sendiri. Karena kalau buat sendiri saya nggak punya, kalaupun ada ramuannya ternyata sudah punya hak ciptanya gitu. Nah, ya udahlah kita pakai jasa luar ya. Nah, ini adalah perhitungan matematikanya ya. Di contohnya nih proyek punya butuh alat nih, alat berat ya, harganya itu $12.000. Nah, kalau misalnya biaya sewanya itu sekitar 400 gitu. Nah, ya bukan biaya sewa, biaya maintenance-nya ya, sorry, daily operating biaya maintenance-nya 400. Nah, kalau nyewa si alat berat tersebut itu 800 per hari. Ya, include sama biaya operasionalnya. Nah, make or buy analysis kamu buat semacam persamaan ya. Jadi biaya menyewa harus sama dengan biaya membuat sendiri ya, atau membeli sendiri. Jadi 800 per hari, 12.000 ditambah 400. Ini kan biaya sewanya, biaya maintenance-nya. Ini biaya investasinya. Nah, lakukan persamaan sederhana ya. Sini jadi 400, 800 per 400, ini 400, sisanya 12.000, berarti harinya adalah 30. Bisa diikuti ya? Bisa semuanya? Oke, berarti 30 itu artinya apa? Kalau kurang dari 30, mending nyewa aja. Proyeknya kalau misalnya membutuhkan waktu kurang dari 30, ya udah mending nyewa lah gitu, lebih murah.
Tapi kalau project itu lebih dari 30 hari, ya udahlah mending beli aja investasi gitu. Nah, itu disebut dengan make or buy analysis statement ya, persamaan make or buy analysis. Terus ketika kita misalnya mencari vendor, nah ini penting banget ya gitu. Pertama adalah nih cari reputasinya ya. Terus cari yang stabil finansialnya. Karena jarang proyek itu di awal dikasih duit, modalnya besar. Kan per termin, jadi dia harus menghidupi secara maintenance-nya. Perharinya itu pakai biaya sendiri dulu gitu. Nah kalau misalnya nggak stabil keuangannya, ya jangan proyek gitu. Ya kan? Gitu. Karena kan apalagi proyek-proyek pemerintah itu nggak serta-merta habis selesai langsung keluar uangnya. Harus mengikuti serangkaian prosedur dulu. Ya, di perusahaan masing-masing kan memiliki SOP yang berbeda. Jadi cari yang perusahaan yang financial stability-nya bagus. Nah, ada beberapa yang pinjam bendera. Nah, ibaratnya ya, pinjam bendera pinjam perusahaan. Ya, pakainya perusahaan orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, pakai perusahaan orang lainnya sebaiknya itu tidak dianjurkan ya. Terus harus paham apa yang diinginkan oleh kita. Kita sebagai buyer misalnya butuhnya kabel gitu ya. Jadi juga harus paham spek-speknya seperti apa ya. Itu udah jelas lah. Terus identifikasi kalau seandainya saya menggunakan material dari vendor tersebut, hitung maintenance cost-nya selama 10 tahun itu gimana. Ada beberapa perusahaan ya, bukan perusahaan sih, ada cerita lah ibaratnya. Kita beli alat ya dari luar negeri beli lah ya. Nah, tapi ternyata maintenance cost-nya, kalau misalnya mau di maintenance yang mau di maintenance gitu, saya harus calling teknisi dari luar negeri. Biayanya udah mahal lagi gitu. Jadi lumayan repot lah dari sisi maintenance-nya. Makanya kita perhatikan dari sisi project life cycle-nya. Ya. Harus berpikir jangka panjang. Dia juga harus paham secara teknisnya, bagaimana dalam proses pengadaan, terus kualitasnya nih, historicalnya nih. Kalau misalnya vendornya dari dulu bermasalah terus ya, ya jangan coba-coba dikasih lagi gitu ya, dikasih lagi kesempatan ya. Cari ya kira-kira berpotensi baik ya kinerjanya. Ini khawatir aja nanti kena ke kita gitu ya. Terus memiliki kemampuan untuk bekerja tepat waktu. Nah, ini yang penting ya gitu. Jadi ini adalah kriteria ketika kita memilih vendor, harus dipenuhi itu ya. Terus jenis-jenis kontrak nih ya, ada 3. Saya nggak akan jelasin angka-angkanya ya. Ini lebih ke perbedaannya aja. Ada fixed price, ada time and material, ada cost reimbursable ya. Gitu. Diaktifin kameranya teman-teman ya. Di sini di screen saya kayaknya pada tutup kamera. Kalau fixed price ini lebih ke any cost of run ya akan di misalnya gini nih, kalau ada apa ya, gimana saya jelasinnya ya. Jadi kalau fixed price itu seperti ini. Mau berapapun ya harganya tetap flat gitu. Ya. Jadi diusahakan ya jangan sampai melebihi angka tersebut gitu. Kalau misalnya kita pakai metode fixed price. Misalnya ya, saya pengen nih, saya pengen baju lah ibaratnya baju gitu ya. Nih, tolong harganya 100.000. Terserah lah pokoknya 100.000 gitu. Nah, kamu cari-cari nih, cari penjahitnya. Wah, dapet lah. Penjahit harganya 20.000 jasanya. Kainnya itu sekitar 30.000. Nah, sebenarnya dari harga ongkosnya sekitar 40.000. Nah, kamu ngasihnya jangan 40.000 invoice-nya. Kalau kamu pakai fixed price ya udah 60.000 aja. 100.000 aja. Gitu, ya. Nah, sama halnya misalnya kejadiannya seperti ini. Kamu cari-cari nggak ada, ternyata lebih mahal 120. Nah, nanti dibayar bukan 120, tetap 100 gitu. Nah, makanya ada kelemahan-kelebihan dari fixed price gitu ya. Jadi seller itu harus concern. Kalau misalnya nggak concern, nanti nggak dibayar, nggak kebayar sama bayarnya ya. Jadi harus mencari melihat lagi dari sisi harga. Nah, jadi bagaimana mencari proyek yang cocok untuk fixed price. Nah, ini untuk tipikal proyek yang mudah didefinisikan di awal. Jadi ketahuan speknya, volumenya gitu. Boleh pakai fixed price. Jadi mudah ditelusuri. Ya. Terus seller bisa juga dapat meningkatkan profitnya dari tadi ya, selisihnya. Kalau misalnya ongkosnya berapa gitu, terus dibebankannya misalnya 100.000 berarti
selisihnya itu akan menjadi milik kamu. Kalau kamu menggunakan fixed price murni ya. Jadi buyer, nah bisa jadi buyer itu harus memiliki pengalaman ya, pengalaman untuk menentukan biaya dari awal gitu ya. Jadi cocok untuk yang well defined project, kayak misalnya project-project konstruksi, infrastruktur, pakai fixed price. Di Indonesia menggunakan fixed price, BUMN-nya pakai fixed price ini mah. Nggak ada yang lain. Nah, kalau yang lain yang mungkin diatur undang-undang juga kalau fixed price. Fixed price nama lainnya adalah lump sum. Nah, ini jenis-jenis fixed price ya. Ada fixed price murni lump sum, ada fixed price incentive fee, fixed price award fee, fixed price with economic adjustment. Ya. Ada purchase order, ini adalah jenis-jenis turunan dari fixed price. Ya, jadi ini perbedaannya aja ya. Saya nggak akan bahas detail angka-angkanya. Kalau fixed price incentive fee ini, nah ada klausulnya seperti ini. Kalau kamu lebih cepat, saya akan kasih bonus. Bonusnya sekian. Jadi gitu, ada istilahnya itu. Jadi kalau misalnya seller mampu mencari harga yang lebih murah, nanti keuntungannya dibagi 2 dan nanti si seller akan mendapatkan fixed profit gitu misalnya. Ya. Kalau fixed price award fee ini lebih ke ya hampir sama sih sebenarnya ya. Cuma bedanya kalau fixed price incentive fee itu ada sharing profit. Ya, kayak tadi ya 100.000, ternyata seller dapatnya lebih murah 40.000. Nah, ya berarti 60.000-nya kita bagi 2. Sharing berapa rasionya? Yang jelas biasanya rasionya lebih tinggi antara seller sama buyer ya gitu. Jadi tergantung kontraknya mau berapa persen gitu. Kalau award fee ya lebih ke kalau misalnya jauh lebih cepat, jauh lebih murah dapat nanti materialnya, ya kita dapat bonus lah gitu. Ya. Fixed price economic adjustment ini kalau misalnya berkaitan dengan ekonominya tidak stabil gitu ya. Jadi kalau misalnya harga dolarnya tiba-tiba naik ya harus disesuaikan. Nanti dibuat apa? Keterangannya dalam kontrak gitu. Terus purchase order itu merupakan bagian dari fixed price, yang artinya kita mau PO gitu ya, mau memesan barang. Oke, terus, nah lawannya fixed price adalah cost reimbursable. Kalau cost reimbursable, resiko tuh dari sisi buyer. Jadi artinya kerjain dulu, nah nanti ada tagihan, harus dibayar gitu. Ya misalnya tadi, tolong buatkan baju gitu ya. Saya pakai kontraknya CR, cost reimbursable. Nanti kalau seller misalnya, oh dapat nih seharga 150.000 gitu, ya. Padahal tadi awalnya kesepakatan 100.000, saya akan bayar tetap 150.000 sesuai dengan apa yang terakhirnya gitu, cost reimbursable. Jadi di reimburse lah ibaratnya ya seperti itu. Nah ini untuk tipikal project yang ketidakpastiannya sangat tinggi. Makanya nggak cocok kalau misalnya dari sisi baju infrastruktur yang tangible pakai cost reimbursable itu kurang cocok. Biasanya tipikal untuk yang kayak penelitian gitu ya, atau yang tidak bisa diestimasi di awal lah, kurang lebih ya, agile gitu bisa pakai cost reimbursable gitu ya. Jadi belum secara pasti kita dapat definisikan secara baik ya deliverable-nya di awal. Gitu. Makanya resikonya di sisi buyer harus dipantau terus nih. Kalau enggak ya nanti invoice-nya mahal semua, ada kan kalau nggak diaudit ya pasti mereka pengen dapatnya profit ya dari selisih tersebut. Nah, itu yang bahaya. Jadi keterlibatan buyer itu harus sangat tinggi, harus senantiasa diaudit semua invoice yang diberikan si seller. Jadi dibuat aja sistemnya biar transparan. Gitu. Nah ini contohnya cost reimbursable turunannya. Ada cost plus fixed fee, jadi nanti si seller akan mendapatkan fee tetap. Kalau cost plus incentive fee, nanti ada pembagian double bonus, pembagian dari sharing ya. Pembagian sharing kalau bisa tadi nih ya 100.000, ternyata jatuhnya lebih murah ya, lebih murah sekitar 40.000. Berarti kan ada selisih 60.000 tuh. Nah, ada selisih 60.000, dia dapat fee, profit fee plus incentive fee dengan pembagian sharing sekian persen dari 60.000. Jadi dapat double bonus ibaratnya. Kalau cost plus award fee itu berkaitan dengan prestasi, jauh lebih cepat, jauh lebih murah gitu, dikasih
nanti profitnya ya, bonusnya. Ada cost plus fee sama cost plus percentage of cost, ini yang paling jahanam ya. Jadi ya gitulah, jadi ya tadi nggak ada standarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berapapun nanti seller buat ya, seller kerjain ya harus dibayar. Nah bahayanya kalau misalnya tidak ada standarnya, jadi tetap aja harus ada semacam pagunya, misalnya 100.000 gitu. Ya, terus toleransinya misalnya 120.000 gitu. Nah kalau melebihi 120.000 ya kalau kita pakai cost plus percentage of cost ya, CPCC ini ya tetap aja harus dibayar ujung-ujung akhirnya. Nah makanya ini harus dicek. Terus ada yang cost kontrak, ini untuk ya non profit ya, jadi tidak mencari untung ya. Jadi kerjain dulu baru nanti kita bayar. Oke, terus ada lagi nih perpaduannya time and material. Kalau time and material ini untuk yang lebih ke apa? Misalnya berkaitan dengan targetan ya, targetannya dari sisi waktunya, dari sisi materialnya, terus dari sisi usahanya juga tidak bisa ditentukan di awal gitu, tidak mana ya, jadi belum jelas lah kita mau membuat seperti apa, spesifikasinya lebih detailnya itu belum terlihat gitu. Dan biasanya untuk tipikal project-project yang nggak terlalu besar ya, medium gitu, ya nggak terlalu besar. Kalau yang besar ya biasanya antara apa tadi fix price ya, atau cost reimbursable. Kalau di Indonesia nggak ada, paling antara time and material sama fix price. Kalau swasta ya silakan aja gitu. Nah kalau di time and material nanti ada istilahnya not to exceed ya, jadi tidak boleh melebihi batas gitu. Ya selama tidak melebihi batas ya tetap dibayar, tapi kalau melebihi nah berarti kan flat aja itu mah. Nah ini adalah kurvanya teman-teman, coba dipahamin ya gitu. Tadi jenis-jenisnya ya. Kalau yang paling beresiko dari sisi buyer ya adalah ya, dari sisi buyer yang paling beresiko adalah cost plus tadi, yang cost reimbursable. Jadi berapapun itu nanti bakal kita bayar ya, effortnya si seller. Kalau misalnya nggak kamu pantau ya bisa jadi ini tagihan membludak ya. Tapi yang paling rendah dari sisi buyer adalah fixed price. Jadi mau berapapun ya bayarnya tetap flat aja, saya akan ngasihnya sekian. Kalau dari sisi seller yang paling beresiko ya itu adalah fixed price. Kalau jatuhnya ternyata lebih mahal, saya tetap dibayarnya flat. Nah, yang paling rendah adalah cost plus. Nah, perpaduan di antaranya ada incentive fee, ada award, di sini juga ada incentive fee, ada award, fixed price, ada time and material. Ya. Nah, nanti outputnya adalah ini, Procurement Management Plan, SOW, dokumen yang dibutuhkan dalam bagian pengadaan. Kurang lebih ada dokumen berita acara serah terima, ada dokumen audit, ya, mengaudit kelengkapan dari project, ya, ada invoice, dicocokkan dengan statement of work, gitu, ya. Tuh, ada SOW, ada kontak sellernya, ada terms and condition, ada NDA. Nah, NDA itu apa, teman-teman? Di project, kalau misalnya projectnya itu ya di awal memberikan dokumen NDA, jadi ada dokumen yang berisi saya harus menjaga kerahasiaan dari project ini, tidak boleh keluar data-data jika saya nanti diberikan data-datanya oleh perusahaan ya, saya harus menjaganya dengan baik. Kalau project ini sudah selesai, mohon di delete semuanya karena tidak dipergunakan kembali. Nah, tanda tangan di sana. Kalau ada yang bocor, nah berarti yang bisa disalahkan itu kalau misalnya ada yang bocor ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada project yang bersifat NDA, kamu harus patuhi itu, jangan comel gitu ya. Comel apa ya? Jangan itulah apa ya, membocorkan gitu. Misalnya, oh saya dapat project nih, ini besarnya ini, kontraknya ini loh, ternyata hasilnya begini loh gitu. Nah itu nggak boleh. Kalau kamu ada dokumen NDA-nya, kamu harus cap. Atau misalnya ada saingan kamu, boleh nggak saya minta dokumennya, saya pengen tahu speknya gitu ya. Oh ini sok aja gitu. Mau istri kamu, mau suami kamu, mau mertua kamu ya, jangan dikasih ya. Kalau kamu sudah punya non-disclosure agreement, kamu tanda tangan di sana. Nah, kamu harus bawa sampai mati gitu ya, jangan sampai dibocorkan ya. Oke, karena mungkin bisa berisi kayak misalnya SOP, dokumen-dokumen berharga, ramuan resep gitu, bisa jadi ya, ramuan resep lainnya yang punya di perusahaan, kebijakan-kebijakan, rahasia-rahasia perusahaan. Ini tipikal dari dokumen procurement, ada CR ya, ada request proposal RFP.
invitation for bid, ini untuk yang fixed price, ada request for quotation, ini untuk tipikal kontraknya time and material, ya, gitu. Jadi misalnya alurnya ada dokumen pelelangan, ya, lelang gitu kalau di kontrak, lelang dibutuhkan misalnya pengadaan Infocus gitu untuk Telkom University, speknya adalah mampu misalnya jarak sekian gitu, misalnya speknya ini digunakan untuk perkuliahan, ruangannya misalnya ukurannya berapa gitu. Nah, nanti seller yang saya punya kemampuan itu gitu, ya udah gitu. Nah, misalnya kasihlah invitation for bid gitu, misalnya invitation for bid, atau kita kasih request for proposal gitu ya, buat proposalnya. Kalau invitation for bid buat tawarannya gitu. Wah, kalau untuk Telkom University untuk 10 kelas ini loh harganya. Nah, kalau request proposal dibuat dulu usulan-usulannya. Ini sebenarnya sama aja gitu, cuman bedanya tipe kontraknya seperti ini. Gitu. Nah, setelah misalnya oke, masuk ke beauty contest istilahnya ya, ke lelang ya. Nah, kita ditemuin nih sama seller-sellernya gitu. Nah, seller-sellernya, dan kalau misalnya sudah memenuhi kualifikasi ya, masuk ke dalam lelangan, terus nanti dipilih ya. Kalau yang tidak dipilih ya jangan kecewa ya. Namanya juga kompetisi, pasti ada menang sama kalah. Udah menang, habis menang ya udah langsung dibuat lebih detail lagi ya, buat kajian teknisnya, dikasih kontrak, langsung kerjain proyeknya gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu seperti ini, ada yang disebut dengan persengkongkolan ya. Persengkongkolan adalah misalnya saya pengen punya nih, pengen dapat nih proyeknya yang Infocus nih, yang Telkom University ya. Ada 4 kandidat gitu ya. Nah, buat persengkongkolan gitu ya. Pokoknya mau siapapun yang dipilih gitu ya, kita akan sharing profit gitu ibaratnya ya. Gitu. Jadi dibuat skenario-nya. Jadi apapun itu ya tetap aja nanti kan udah dibuat persengkongkolan, jadi mau dipilih pun ya nanti kan ada profitnya teman-teman semua yang terlibat. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi harus pure murni diri sendiri. Tidak ada persekongkolan seperti itu. Kalau ada ketahuan persekongkolan ya bahaya, nggak boleh gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk orang-orang yang tough lah kalau di bagian procurement itu ya. Terus ada yang disebut dengan letter of intent. Nah, ini sebelum kayak ngincer gitu loh, kayak ngincer-ngincer. Sebelum kontrak ada ya, saya akan membuat semacam surat letter of intent. Saya akan berencana menggunakan jasa dia gitu. Tapi belum ada kontrak mah, belum ada akad mah ya belum legal sih gitu. Tapi lebih ke niatan gitu. Itu disebut dengan LOI. Nah, kamu jangan pede dulu ya, jangan apa ya? Jangan semangat langsung kerja gitu ya. Kalau belum ada kontrak mah ya udah stay cool aja dulu gitu. Ya. Terus ini lebih ke, nah kalau tipikal project Indonesia itu kan sampai beberapa level ya. Misalnya A ngasih project ke B, B ngasih ke C. Nah, seharusnya logikanya A tuh nggak boleh berhubungan langsung ke C. Yang bisa berhubungan langsung ke C adalah B. Kalau A ke C, tandanya B ada masalah. Itu aja. Komunikasinya buruk. Nah, project manager gimana caranya ya biar misalnya informasi, alur komunikasi, channel komunikasi itu harus seperti ini, di-maintain. Terus misalnya terjadi masalah, B ngasih tahu ke A, ya proyeknya bermasalah karena C ini bermasalah, ya bodo amat A tuh ya, kurang lebih bodo amat, yang penting kan saya ngasih kontraknya ke B. Seharusnya seperti itu kan ya. Jadi komunikasi harus dijaga, ya itu disebut dengan privity of contract. Jadi hubungan kontrak itu seperti ini kalau dalam proyek, nggak bisa langsung turun ke C. Gitu. Terus boleh nggak ikut beauty contest ya? Nggak ikut tender, boleh aja kalau misalnya, nah ini cocok nih sama yang kita hadapi sekarang nih, COVID-19 ya, schedule-nya under pressure, vaksin itu ada banyak sekali vaksin, misalnya vaksin yang cocok Indonesia itu yang punyanya produsen A gitu ya, ya udah nggak perlu pakai beauty contest, nggak perlu pakai kompetisi, langsung ditunjuk langsung boleh ya. Terus kualifikasinya unik ya, yang punya paten hanya ada satu sellernya gitu. Ini udah jelas kalau memenuhi kriteria ini ya udah langsung aja ditunjuk. Nah, kalau misalnya ya pengadaan ini yang sekarang lagi hot-hotnya itu ya, pengadaan apa sih?
bansos itu ya, yang tasnya itu. Nah, yang bisa membuat tas itu kan ada banyak seller-sellernya, ya. Ada patennya nggak? Kan ada kita kan bisa belilah tas-tasnya untuk bansos gitu ya. Seharusnya pakai lelangan gitu. Terus ada nggak sellernya? Ya, ada banyak ya. Berarti nggak perlu pakai non-competitive form. Buat semacam kompetisi secara biasa aja, ikut ditandingkan mana penawaran yang menarik, mana yang sesuai, itu pemenangnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya punya paten cuma satu-satunya gitu, ya wes lah gitu. Kayak misalnya vaksin sekarang gitu ya, ya pasti kan Bio Farma ya. Kalau nggak Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma gitu ya. Makanya pemerintah langsung ngasih proyeknya ke perusahaan holding farmasi gitu. Ya, itu contohnya. Ada single source, ada sole source, ada dua tipikal untuk competitive form ya, kompetisi. Untuk single source, cek historinya seperti apa. Yang tadi memenuhi kualifikasi ini enggak? Kalau memenuhi kualifikasi ini ya udah, berarti sah-sah aja kita pakai langsung penunjukan langsung. Kalau sole source ya, lihat dari sisi patennya. Oh, berarti dia punya paten tersendiri gitu ya, berarti kita menggunakan sole source. Gitu. Ada dua tipikalnya. Oke, sekarang source selection kriteria ya lebih ke jadi kalau memilih vendor ya harus paham kebutuhannya apa, punya kemampuan kapabilitasnya. Jadi kalau misalnya vaksin dia punya ya punya alatnya, punya produksinya, mau distribusikannya punya lah kemampuan seperti itu gitu. Ya dilihat dari reputasinya ya misalnya reputasinya ya memang berkaitan dengan produksi di bidang farma gitu misalnya. Ya udah cocok lah kita berikan proyek itu misalnya ke holding farmasi itu contohnya ya. Terus memiliki kemampuan manajemen proyek, ya dilihat dari sepak terjangnya. Nah, selama berpuluhan berdiri ya memang sudah core di bidang itu gitu misalnya nggak masalah gitu. Tidak ada sepak terjangnya proyeknya bermasalah gitu misalnya. Kemampuan finansialnya baik ya. Terus punya paten, dari sisi paten juga tidak bermasalah, dia sudah beli gitu misalnya. Beberapa lisensinya, contohnya ya. Dari sisi life cycle cost-nya juga terpenuhi. Dari sisi garansi, resiko dipenuhi juga. Ya. Referensi. Gitu teman. Kayak ini sih nggak usah lah ini. Skip aja, langsung ke conduct procurement. Ini lebih ke mendapatkan sellernya ya. Gitu. Untuk mendapatkan seller ya kita pakai bidder conference ya. Bidder conference itu berarti ya pelelangan lah ya, pelelangan. Nanti inputannya adalah proposal nanti kita pantau gitu. Bu, kalau COVID-19 gini seperti apa ya? Kan harusnya tutup tatap muka. Nah, sekarang lebih pakai virtual. Ya. Jadi pakai virtual kita menawarkan gitu seperti apa presentasi gitulah kurang lebih ya. Menawarkan presentasi, dicek proposalnya, dicek kemampuan stabilitas finansialnya gitu. Dilihat buku rekeningnya gitu. Kalau buku rekening isinya nol udah jelas itu nggak mungkin masuk ya. Dilihat oh berarti kemampuan finansial stabilitasnya bagus gitu. Tidak ada masalah. Nanti outputnya dari conduct procurement adalah mendapatkan seller, dikasih kontrak gitu ya. Oke, terus negosiasi. Nah, apa aja yang perlu negosiasi nih kalau misalnya nanti di project ya, lebih ke ruang lingkupnya, biayanya, jadwalnya, tanggung jawabnya, otoritasnya, kemampuan teknis, terus pembiayaan seperti apa. Ini penting sih, harus dinegosiasikan. Beberapa hal yang dinegosiasikan di masalah pengadaan itu berkaitan dengan ini sih. Apa pembayarannya, berapa persen pekerjaannya ketika kita mendapatkan pembayaran. Nah, kalau kontrak, nah ini tadi ya ada agreement, MOU, subkontrak, ya itu nama lainnya. Kontrak itu buat apa? Kontrak itu untuk mengikat ya, mengikat hubungan ya, supaya mereka melaksanakan kewajibannya dalam mengerjakan tugas-tugasnya di proyek ya, untuk memitigasi risiko ya, untuk mengurangi risiko-risiko di sana. Kita bahas di kontrak supaya ada pengikatnya aja ya, jadi biar mereka itu bertanggung jawab gitu, dijelaskan peranannya. Jadi kalau nggak ada kontrak ya kita bisa cuek-cuek aja gitu. Beberapa item di kontrak, statement of work, schedule, performance, bagaimana melaporkan kinerjanya, misalnya laporannya per hari, mingguan,
periode kapan dilakukan penilaian, tanggung jawab, terus kapan misalnya kita melakukan BAST, tempatnya di mana. Kalau misalnya onsite biasanya di hotel atau di tempat tertentu. Kalau misalnya sekarang virtual, ya pakai virtual sih rata-rata ya. Tapi ada beberapa yang memaksa harus datang sih gitu. Karena khawatir nanti direkam. Kalau virtual kan serba direkam ya gitu. Nah, ada yang seperti itu. Oh, udah langsung aja ketemu langsung gitu. Ada yang kayak gitu. Terus metode pembayarannya bagaimana? Ini yang penting sih ya. Kapan kita mendapatkan nanti biayanya, kapan kita mendapatkan biayanya, kinerjanya berapa persen ketika kita mendapatkan angka-angka tersebut, kapan diserahkan proyeknya, dibuat kesepakatan, mau di mana nih, gitu. Terus kriteria kesuksesannya apa saja sehingga kita dapat dinyatakan proyek ini selesai, apa saja kriterianya, garansi force major, nah ini penting force major, ya. Terus controlling procurement itu lebih ke memantau kinerja dari seller ya. Dilihat sudah sesuai belum gitu, dimintanya A ya A, jangan misalnya dia ngerjain yang B gitu. Ya, ini kurang lebih ITTO-nya. Ini akan menjadi output ketika kita meng-close project. Ya. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain?